seperti yang sudah kita bicarakan tadi ya, bahwa Bu Rika akan saya supervisi. Jam ke berapa nanti? Terakhir kelas 7B. Untuk perangkatnya sudah siap? Sudah siap. Baiklah, isi dari pra observasi kali ini kita sharing atau bertukar pemahaman tentang ini pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Rika nanti ya. Ini yang pertama, langkah-langkah pembelajaran, atau ini biasanya ada tujuan pembelajaran gitu ya. Ya, itu apa saja Bu Rika? Tujuan pembelajaran karena elemen yang kita angkat adalah membaca filsafat, maka tujuan pembelajarannya adalah pertama mengidentifikasi konteks, gagasan utama dan informasi terperinci dari ragam teks deskriptif tentang orang yang disajikan dalam bentuk multimodal dalam lingkup keluarga dan kelas. Kedua, merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dari teks deskriptif tentang orang yang disajikan dalam bentuk multimodal dalam lingkup keluarga dan kelas. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya apa saja? Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama tentunya saya akan memberikan pertanyaan tematik dulu nanti. Setelah itu urutan kegiatannya, pertama pendahuluan atau kegiatan awal, berikutnya kegiatan inti. Nanti saya akan menggunakan model pembelajaran. Berikutnya berakhir kegiatan akhir. Kegiatan akhir di sini guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran hari ini dan guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Seperti itu langkah-langkahnya. Jadi tujuannya tadi membaca dan memirsa ya, karena ini kurikulum merdeka ya. Ada mengidentifikasi, ada ini membahas tentang deskriptif teks ya. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, terdapat pemberian kalimat atau pertanyaan tematik ya sebelumnya mulai ya. Ada pendahuluan, kegiatan inti, terdapat model pembelajarannya. Kemudian penutup yang diisi dengan refleksi pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk area yang tidak dicapai atau tidak dikembangkan apa saja Bu Rika? Ya, untuk area yang tidak dicapai, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tujuan, ide utama, dan informasi detail deskriptif. Yang kedua, merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dari teks deskriptif tentang orang. Berarti ini ada kaitannya dengan kognitif ya, dengan pengetahuan ya. Siswa mampu mengidentifikasi, kemudian merespon ya. Kemudian yang nomor 3, strategi apa yang digunakan atau dipersiapkan agar lebih maksimal? Baik, strategi yang akan saya gunakan agar lebih maksimal lagi, yaitu yang pertama, saya akan menggunakan model pembelajaran. Yang akan saya pilih adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PBL dengan metode pembelajaran yaitu metode group investigation. Terus berikutnya menggunakan media gambar tentunya, yaitu gambar artis atau tokoh. Ya, baik.
Communication, kemudian medianya menggunakan media gambar. gambar, artis atau tokoh. Baik. Kira-kira kalau sebagai pembelajaran ini, materi ini yang kaitannya dengan materi ini apa saja hal yang akan berikan persiapan medianya selain tadi ini artis gambar, mungkin ada lagi yang lain untuk mendukung. Ya, ini yang saya gunakan adalah gambar artis. Jadi saya akan menggunakan PPT. Jadi gambar artis tersebut berikut teksnya, berikut teksnya, berikut materinya akan saya tuang dalam PPT dan akan saya bagikan ke anak-anak nanti. Ya, seperti itu. Terus kemudian tentunya saya akan memilih, karena yang akan saya gunakan adalah artis, jadi saya memilih foto artis yang gampang dikenal anak-anak, Artis yang familiar di anak-anak seperti itu. Kemudian karena model pembelajaran yang saya gunakan PJBL, tentunya nanti anak-anak harus menghasilkan produk itu. Jadi karena menghasilkan produk, tentunya anak-anak harus punya sumber informasi lain. Maka dari itu saya akan meminta anak-anak untuk memaksimalkan penggunaan media itu smartphone yang anak-anak miliki. Ya, untuk literasi medianya seperti itu. Baik, menarik sekali ya Bu Rika. Ini juga sudah memanfaatkan media teknologi juga ya. Iya. Anak-anak juga menggunakan HP nantinya berarti ya pembelajarannya. Dan Bu Rika juga akan menampilkan PowerPoint yang berisi materi contoh teks artis yang familiar yang sudah terkenal. Dan pada akhirnya nanti anak akan menghasilkan produk karya berupa pop-up rencana saya. Pop-up ya, yang mana dalam pop-up tersebut berisi beberapa contoh teks yang anak-anak cari nanti, berikut pertanyaan yang anak-anak buat, dan berikut jawaban yang anak-anak buat. Karena ini kita menekankan kepada membaca teks. Baik Bu Rika, menarik sekali. Semoga pelaksanaan observasi nanti anak-anak merasa senang ya dengan adanya Bu Rika juga menampilkan gambar-gambar artis yang mereka suka. Ya, saya kira mungkin hanya itu dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di jam terakhir ya, pada sesi observasi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bu Rika. Ya, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. How are you, ma'am? I'm fine too, thank you very much. Okay. Now I want to check your present list. Akan mengecek gue dari siapa hari ini. Abdul Rahman Al-Ma'ruf, Andrian Syahidra, Bagas, Bintang Putra, Dini, Desi, ada Bunga, ada Felina Felia, Fitri Abdul, Intan, ada ini ada beberapa yang tidak masuk ya. Okay, now please pray together. Stand up please, berdiri. Kalau berdiri semuanya ya. Silakan berdoa. Berdoa
pagi hari ini kita pemanasan dulu ya. Oke, ready? Yes, students. One, two, three. Keep spirit. Oke, once again, satu kali lagi. Semangat ya. Keep spirit. Oke, sudah siap ya untuk belajar di pagi hari ini? Oke, duduk, silakan duduk semuanya. Berarti hari ini kabarnya baik ya? Oke, very good. And how about your father and your mother at home? Are they okay? Oke, alhamdulillah ibu alamin. Oke, students, sebelum kita belajar materi pada pagi hari ini, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari ragam teks deskriptif tentang orang yang disajikan dalam bentuk multimodal dalam lingkup keluarga dan kelas. Yang kedua, merespon teks familiar yang telah dipelajari dari teks deskriptif tentang orang yang disajikan dalam bentuk multimodal dalam lingkup keluarga dan kelas. Berarti materi kita pada pagi hari ini mengenai apa? Teks deskriptif. Nanti kita belajar lebih lanjut.
Korea. Lisa is one of the Blackpink members. So Korea is Siang Bu Rika, Selamat siang, Bu Eni. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik. Ya. Beberapa hari tidak jumpa ya Bu Rika ya. Semakin jauh nih. Ya. Dengan adanya saya mutasi jadi ini terpenggal kegiatan untuk pasca supervisi. Alhamdulillah pada kesempatan lalu kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya Bu Rika ya, dengan berjalan dengan lancar. Gimana perasaan Bu Rika waktu saya supervisi di kelas? Perasaan saya sangat senang di supervisi, sebab menurut saya supervisi itu penting agar kita mengetahui kelemahan kita dan kita saat pembelajaran. Yang lalu kita sudah melaksanakan supervisi akademik dan kita hari ini kembali berdiskusi untuk merefleksikan ya hasil dari supervisi akademik yang lalu agar nantinya bila ditemukan masalah kita bisa bersama-sama mencari solusinya dan agar pembelajaran kedepannya akan menjadi lebih baik ya Bu Rika ya. Kemudian gimana Bu Rika pembelajaran yang sudah Bu Rika sampaikan saat pembelajaran yang lalu itu? Pembelajaran yang telah saya lakukan itu menurut saya berhasil. Anak-anak lebih paham, lebih senang melihat itu. Hanya saja ada beberapa kendala yang sangat ini ya, yang sangat saya rasakan itu namanya bahasa Inggris tentunya masalah di vocabulary anak-anak itu kurang. Terus kendala yang lain itu ada di ini media. Karena waktu itu saya menyuruh anak-anak untuk melakukan literasi media, yaitu mencari informasi di internet yang dibutuhkan sesuai dengan tugas yang saya berikan. Dan ada yang sebagian kecil anak-anak itu tidak tahu caranya mencari di Google. Terus kendala yang lain yaitu ada beberapa siswa yang tidak punya HP. Jadi solusinya bergabung dengan temannya atau kelompok seperti itu. Itu kendala yang saya hadapi. Kemudian pembelajaran yang lalu sudah sesuai dengan ETP yang sudah Bu Rika buat? Iya, sudah sesuai Sudah dengan sesuai, ya? belajar yang saya rancang. Iya. Kemudian pada saat proses pembelajaran apakah Bu Rika menemui kendala atau permasalahan? Iya, kendalanya itu Apa saja itu? ketika yang pertama vocabulary anak kurang. Terus yang kedua itu beberapa siswa tidak mencari informasi di internet, jadi ada yang gaptek seperti itu. Terus yang ketiga permasalahannya smartphone anak-anak, ada yang tidak mendukung dan ada juga yang tidak punya HP. Seperti itu kendala yang saya hadapi di kelas, sehingga mempengaruhi kelompok harusnya bisa mencari sendiri-sendiri, akhirnya bergabung dengan temannya seperti itu. Ternyata apa yang sudah direncanakan dari awal ternyata masih ada kendala. Masih yang ada Bu Rika kendala, ya. masih ada Iya. kendala. Kaitannya dengan kendala itu, sekarang ada tidak rencana ke depan Bu Rika untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Solusi yang akan saya lakukan yaitu untuk penggunaan smartphone tentunya sangat penting sekarang, karena itu merupakan cara siswa dan kita juga sebagai guru untuk mencari informasi yang kita butuhkan di internet. Saya akan lebih banyak menggunakan media smartphone untuk anak-anak agar mereka lebih cakap mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian apa komitmen Bu Rika ke depan? Komitmen saya tentunya saya akan menciptakan
menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak. Misalnya saya menggunakan media pembelajaran ya yang lebih bagus, terus tentunya lebih mengena sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Terus mungkin dengan game saya akan lebih memperbanyak game untuk anak-anak agar anak-anak lebih tertarik, lebih fun seperti itu. Lebih senang. Ya, lebih senang. Ya. Itu yang akan saya lakukan. Baik, bagus sekali komitmennya Bu Rika. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya akan lebih sukses lagi dari yang sudah saya supervisi kapan hari ya Bu Rika. Baik Bu Rika, terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya untuk kegiatan pasca supervisi hari ini. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Terima kasih Bu Rika, semoga sukses. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.